Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pedagogik. Pedagogik secara bahasa berasal dari kata Yunani, yaitu paidos yang berarti anak laki-laki dan agogos yang artinya mengantar atau membimbing. Pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Pada intinya, pedagogik merupakan suatu teori dan kajian yang secara teliti, kritis, dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, serta hakikat proses pendidikan itu sendiri. Adapun menurut Uyo Sadullah dan kawan-kawan, pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Kemudian selanjutnya materi mengenai manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal, menurut Nawawi tahun 1983. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur manajemen pendidikan menurut Usman tahun 2009. Di antaranya yang pertama ada man atau manusia. Manusia di sini sebagai power dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Nah, mungkin dalam bidang pendidikan, bisa contohnya adalah kepala sekolah ataupun guru itu sendiri. Kemudian yang kedua ada barang atau material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Mesin di sini dalam bidang pendidikan bisa dikatakan seperti sarana dan prasarana yang ada, misalnya infokus, kemudian meja, bangku, papan tulis, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada money atau uang atau modal. Ini dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung bangunan, mesin, dan juga ada modal kerja berupa kas atau piutang. Kemudian selanjutnya ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Kemudian selanjutnya ada market atau pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Tapi dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang terakhir adalah waktu, yaitu merupakan waktu yang dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Masyali. Yang pertama ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang kita kenal dengan PAIKEM. Kemudian yang kedua ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Kemudian yang ketiga ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat ada tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima ada terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam ada teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang ketujuh ada tercapainya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Kemudian selanjutnya ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 8. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada manajemen personalia, adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbangkan secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada manajemen peserta didik, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana, merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada manajemen pembiayaan, adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Kemudian yang keenam ada manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya atau bersifat prediktif. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak pada aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Kemudian yang ketujuh ada manajemen humas. Kegiatan kehumasan di sekolah tidak hanya cukup menginformasikan fakta-fakta tertentu dari sekolah, melainkan juga harus mengemukakan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Yang kedua, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Yang ketiga, membantu pemimpin karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak yang memerlukannya. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus, adalah suatu usaha yang secara tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam menjalankan proses pembelajaran. Contohnya, ada UKS, kemudian kafeteria, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai perspektif pedagogik dalam manajemen pendidikan. Perspektif pedagogik dalam manajemen pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Saud dan Prof. Abin Samsyuddin Makmun tahun 2009. Perencanaan pendidikan mempunyai peran penting dan berada pada tahap awal dalam proses manajemen pendidikan yang dijadikan sebagai panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan juga pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ada unsur-unsur dan prinsip perencanaan pendidikan. Di antaranya unsur-unsur dari perencanaan pendidikan adalah tindakan apa yang harus dikerjakan, mengapa direncanakan, di manakah tindakan itu harus dilaksanakan, kapankah tindakan itu dilaksanakan, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu, dan bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu menurut Herujito tahun 2006. Kemudian adapun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan di antaranya yang pertama memperhatikan keadaan sekarang. Yang kedua adalah memperhatikan keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan, dan tentunya memperhatikan kegagalan dari masa lalu. Selanjutnya ada memperhatikan potensi, tantangan, dan kendala yang ada, kemudian memperhatikan kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang. Nah, ini berkaitan dengan analisis SWOT. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait. Dan jika memungkinkan, menguji cobakan kelayakan perencanaan. Hal ini diungkapkan oleh Usman pada tahun 2013. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan di sekolah atau madrasah dan pondok pesantren.
Ini diantaranya ada yang pertama adalah perumusan visi. Visi harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan stakeholder, potensial, dan kegiatan utama lembaga pendidikan. Kemudian adapun selanjutnya adalah perumusan misi. Misi sekolah, madrasah, dan pondok pesantren dikembangkan dari kegiatan utama lembaga dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada perumusan tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran, yang paling penting harus diperhatikan adalah penyusunan prioritas. Kemudian selanjutnya ada penyusunan rencana anggaran biaya dan pendanaan. 3 hal penting dalam penyusunan anggaran biaya yaitu yang pertama adalah pemasukan, yang kedua adalah pengeluaran, dan yang ketiga adalah sumber dana lain. Yang kelima adalah penyusunan rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan adalah rencana operasional yang disusun berdasarkan program, sasaran, dan kegiatan yang akan dilakukan per tahun guna merealisasikan pencapaian 8 standar nasional pendidikan yang diharapkan. Namun, ini masih perencanaan secara umum. Untuk perencanaan secara lebih spesifik itu dikembalikan kepada lembaga masing-masing. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.